Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai dan salam jumpa. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu senantiasa sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir bersama dengan saya, Romo Diosesan Alesius Susilo Wijoyo yang akrab dipanggil dengan Romo Susilo. Marilah sekarang kita sapa Romo Susilo. Salam damai dan salam jumpa Romo Susilo. Salam jumpa Utami. Ya. Sehat selalu ya Romo. Amin. Puji Penuh Tuhan. dengan sukacita. Ya. Puji Tuhan. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, biasanya hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki selalu memandang sesamanya sebagai lawan yang harus dikalahkan. Oleh karena itu ya Tuhan, jauhkanlah kami dari rasa iri dan dengki, agar kami tidak jatuh dalam dosa kesesatan. Semoga kami selalu memupuk sikap hormat dan bersahabat untuk mengusahakan kebaikan bersama. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan liturgi. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1-15 dilanjutkan dengan ayat ke-25. Adam menghampiri Hawa, istrinya, maka mengandunglah wanita itu lalu melahirkan Kain, dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak padaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Sabda Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat.
Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bukan karena kurban sembelihan engkau dikuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekkan saudaramu. Engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil pada hari ini yang akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan kuberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Nah, Romo Susilo, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan hari ini, Romo? Utami dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai ayat 15 dan dilanjutkan ayat 25, dan bacaan Injil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Mungkin
benang merahnya dari kedua bacaan ini adalah tentang pentingnya bersyukur. Bersyukur ya Romo. Iya. Jadi konteks bacaan pertama ini kan ada kakak adik bersaudara, Kain dan Habel. Kain nomor 1, Habel nomor 2, dari pasangan Adam dan Hawa, manusia pertama. Kain mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai petani. Habel punya latar belakang pekerjaan sebagai penggembala domba. Lalu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Lalu konon diceritakan persembahan bakaran Kain itu tidak diterima oleh Allah. Sementara korban bakaran Habel itu diterima oleh Allah. Salah satu tandanya adalah kalau itu korban bakaran, asapnya membumbung tinggi ke atas, itu tandanya diterima. Oh iya. Lalu Kain akhirnya iri hati terhadap Habel, lalu mengajak Habel ke padang dan membunuh adiknya sendiri Habel. Lalu terdengarlah suara Tuhan bertanya, di mana adikmu? Lalu Kain mulai berkata, tidak tahu. Jadi kata kuncinya, karena tidak bersyukur, maka akhirnya iri hati. Karena iri hati akhirnya punya niat buruk. Niat buruk itu akhirnya memukul. Setelah memukul, membunuh. Setelah membunuh akhirnya berbohong. Itu kata kuncinya, karena tidak bersyukur, lalu panjanglah. Panjangnya dari pertama tidak bersyukur, lalu akhirnya membunuh. Iri hati, lalu memukul, lalu membunuh, lalu berbohong. Nah, bacaan Injil juga sama. Jadi orang-orang Farisi itu meminta tanda dari surga. Nah, itu kan berarti orang Farisi itu dengan hidupnya yang sekarang itu masih belum mampu bersyukur bahwa hidupnya adalah berkat. Maka dia selalu minta tanda. Inilah yang membuat Tuhan itu dikatakan engkau mencobai. Karena mencobai lalu membuat Tuhan mengeluh, lalu Tuhan meninggalkan mereka. Dengan tidak bersyukur, lalu akhirnya mencobai, minta tanda, dan ini akhirnya Tuhan tidak suka. Mengeluh dan meninggalkan, bahkan bertelok ke seberang. Itu benang merahnya. Tapi mungkin pada bagian pertama ini kita lihat yang bacaan pertama dahulu. Ya. Tentang pentingnya bersyukur. Pekerjaan apapun, kalau Kain itu bertani, kalau Habel itu mengembalakan, pekerjaan apapun itu harus disyukuri. Hasil pertanian itu tentu atas usaha keras, lalu dibantu oleh Tuhan, diberi cuaca bagus, lalu akhirnya berlimpahlah hasil pertanian. Tapi tentu ada dinamika saat berlimpah, banyak hasilnya, saat sedang hasilnya, atau saat mungkin sedikit hasilnya. Ya, namanya orang bertani, ya, betul. Pasti ada up and down. Seperti apapun hasilnya, banyak, sedang, atau sedikit, bahkan mungkin suatu hari juga bisa mengalami yang namanya kena cuaca yang buruk atau hama, lalu akhirnya rugi. Itu pun tetap harus bersyukur. Jadi siapakah orang paling bergembira dan bahagia di dunia ini? Orang yang mampu bersyukur dalam aneka cuaca kehidupan. Ketika dapat untung banyak atas hasil pertanian, bersyukur. Ketika sedang, bersyukur. Ketika sedikit, bersyukur. Bahkan ketika nggak dapat untung pun bersyukur. Selalu bersyukur dalam senantiasa bersyukur. Itu orang paling bahagia. Lalu sama, kalau pekerjaannya Habel ini adalah menggembala. Ketika gembalanya itu tumbuh, maksud saya jadi ternaknya gemuk-gemuk, lalu akhirnya beranak pinak, lalu hasilnya luar biasa banyak, bersyukur. Tapi ternyata cuma sedikit, bersyukur. Dan akhirnya kena
sakit penyakit, lalu domba-dombanya mungkin ada yang mati, bersyukur juga. Jadi dapat hasil dari pekerjaan banyak, bersyukur, sedang bersyukur, sedikit bersyukur, rugi bersyukur, itu orang paling bahagia. Nah, setelah kita dapat hasilnya seperti apapun bersyukur, karena ini adalah campur tangan Allah itu luar biasa dalam pekerjaan kita, kita pun harus mampu mempersembahkan kepada Tuhan lagi sebagai ungkapan syukur. Oh iya, betul. Ya. Nah, kebetulan ini memang diungkapkan, Kain pun mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Habel pun mengungkapkan syukurnya dengan mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, cuma ada problem nih. Problemnya dikatakan persembahan Habel diterima. Ini ada cerita lain nih ya. Ada ceritanya ya, Romo? Ceritanya nih katanya. Kenapa persembahan Habel yang diterima? Kenapa itu, Romo? Katanya karena Kain memberi persembahan kepada Tuhan dari hasil pertaniannya yang buruk. Oh. Mungkin kalau sayur atau buah itu yang kualitasnya rendah. Gitu. Kalau yang lebih parah lagi, mungkin ada yang busuk gitu ya. Daripada dibuang ya, Romo? Nah, daripada dibuang gitu. Harusnya mempersembahkan yang terbaik. Ada niat untuk memberikannya terbaik bagi Iya, Tuhan karena ya. Tuhan telah memberi, aku pun ingin mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, katanya begitu. Ada cerita lain itu ya. Cerita lain lagi, kenapa Habel diterima? Karena dia mempersembahkan domba yang terbaik. Ya, dikatakan kalau di sini yang sulung itu pasti yang gemuk, bulunya juga tebal, paling bagus, pokoknya lemaknya paling banyak ini. Ya. Katanya ya kalau kita makan daging memang enak, tapi lemak itu iya, juga benar enak itu, Romo. gitu. Bagian lemak itu memang paling enak, apalagi kalau daging B2 ya. Ada lemaknya enak gitu ya. Betul, Romo. Ya, lemak domba juga pasti enak ya. Nah, karena Habel memberi yang terbaik, itu cerita lain berkata, waktu ini ya sama-sama persembahan kurban bakar, ini asapnya yang Kain itu, yang buruk itu, asapnya bleber ke kemana-mana gitu. Sementara kalau Habel, asapnya itu membubung tinggi naik ke atas, yang artinya atas itu Tuhan ada di sana, lalu diterima kepada Tuhan. Itu cerita lain yang tidak tertulis dalam bacaan ini. Kalau cerita itu adalah ingin kita lihat yang penting, message atau pesannya apa. Ungkapkanlah syukur kepada Tuhan sebagai persembahan, tapi persembahan yang terbaik. Itu yang membuat Tuhan akan sukacita. Kalau kita diberi barang yang bekas kan beda sama kalau kita diberi barang yang terbaik. Ya, betul betul, tidak? betul. Sukacitanya itu beda. Apalagi kepada Tuhan, wah kita juga harus memberi yang terbaik. Orang kepada manusia aja kita ingin memberi yang terbaik, masa kepada Tuhan tidak? Ya, benar, Romo itu. Jadi Romo, bisa Romo mungkin menjelaskan apa kaitan dari bacaan pertama ini dengan kehidupan kita di saat ini, Romo? Ya, pertama tadi bersyukur. Ya. Ya. Saya mengajak semua para pendengar, para pemirsa, terutama sahabat Oase Rohani Katolik, seperti apapun hidup kita hari ini, pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakanlah dengan penuh syukur. Dan hasilnya seperti apa? Ungkapkanlah syukur kepada Tuhan. Memang kita akan berjumpa dengan saudara, adik, kakak, sahabat, dan kenalan yang juga punya pekerjaan. Ada yang sama, bahkan ada yang berbeda. Mungkin dia lebih luar biasa, kita tidak. Tapi tetaplah bersyukur dan jangan iri hati. Ya. Kalau sudah mulai iri hati, lalu akan muncul dosa-dosa yang lain. Ya, betul. Pertama, kalau orang iri hati itu lalu menjadi sulit tersenyum, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut gitu. Terutama kepada orang yang diiri itu. Ya, benar gitu itu, ya. Romo. Lalu sikapnya itu lalu menjadi sinis. Lalu bahasanya jadi nyinyir. Nah, ini bahasa nyinyir lagi terkenal nih. Ya, benar. Ya.
di tahun elektoral ini atau sedang tahun demokrasi ini, maka kita nggak perlu iri hati. Jadi iri hati itu membuat kita sulit bersyukur juga. Padahal coba saya tanya pada Utami, sebaik-baiknya orang ada kekurangannya nggak? Pasti ada. Pasti ada. Maka seburuk-buruknya kita ada kelebihannya nggak? Pasti ada juga. Pasti Romo. ada juga. Ya udah, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, bersyukurlah senantiasa. Jadi nggak perlu kita terlalu silau dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Kayaknya dia lebih pandai, kayaknya dia lebih beruntung, kayaknya dia lebih cakep atau ganteng, kayaknya dia lebih kaya, kayaknya dia lebih sehat. Iya, tapi dia juga punya kekurangan yang lain. Sepertinya kita mungkin lebih sakit, kita lebih miskin, mungkin kita lebih kurang cakep, tapi jangan-jangan kita punya kekuatan dan kelebihan yang lain. Maka bersyukurlah kepada Tuhan apapun keadaan kita. Itu yang membuat kita dijauhkan dari rasa iri hati. Sebab iri hati yang paling luar biasa itu akhirnya jadi dengki. Dengki yang luar biasa itu akhirnya jadi benci. Benci yang luar biasa itu akhirnya apa? Membuat kita itu bisa melakukan kejahatan. Kalau dalam konteks si Kain terhadap Habel, lalu dia akhirnya mengajak ke lapangan, lalu hanya berdua, lalu seolah-olah tidak ada yang melihat, lalu akhirnya memukul. Setelah memukul, dia belum puas, akhirnya membunuh. Setelah membunuh, dia baru puas. Dia tidak bernafas lagi, dia tidak bisa menjadi sainganku, dia tidak bisa menjadi bagian yang kulihat lagi di dunia ini, yang membuat aku iri, dengki, dan benci. Lalu akhirnya di tempat yang paling sepi di mana kita berada, di tengah hutan misalnya, di atas bukit dan gunung. Sekarang jawab pertanyaan saya. Memang tidak ada yang melihat, tapi Tuhan tetap melihat tidak? Tuhan pasti ada. Tuhan tetap melihat. Maka di situ pun terdengar suara Tuhan. Di mana adikmu Habel? Maka lalu muncullah dosa baru, berbohong. Aku tidak tahu. Emangnya aku penjaga adikku? Nah, lalu Tuhan berkata, darahnya yang mengalir itu berteriak. Dan dia dimanapun kita berada, ya perwakilan tanah dimana kita berpijak, itu berarti ciptaan alam semesta Tuhan. Di situ Tuhan ada. Maka jangan pernah merasa tidak ada yang bisa melihat kita. Kalau bahasa pepatahnya, apa sehebat-hebatnya bangkai ditutupi akan tercium juga. Gitu. Apa yang disembunyikan akhirnya akan terbuka juga. Benar. Nah, kita mohon rahmat, semoga kita dijauhkan dari iri hati, dengki, benci, apalagi akhirnya sampai jatuh dalam dosa kejahatan yang lebih parah lagi. Ya benar Romo. Mungkin zaman sekarang ini banyak kita dengar ya Romo, kita baca di sosmed atau kita lihat berita di TV-TV, itu sama seperti yang tadi Romo bahas ya. Jadi pertama itu karena tidak bersyukur Romo. Lalu kemudian kedua timbul iri hati dan kemudian ada niat untuk menyakiti sesamanya. Betul. Banyak mungkin anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya, atau saling membunuh satu sama lain ya Romo ya. Dan ini mengerikan, apalagi namanya membunuh. Saya kok merasa ini perbuatan yang amat sangat keji. 1 dari 10 perintah Allah antara lain jangan membunuh. Kalau kita membunuh orang berarti kita mengambil hak Tuhan yang harusnya Tuhan memberi anugerah kehidupan. Nanti pada saat yang Tuhan kehendaki pula, kehidupan itu akan diambil. Yang disebut dengan peristiwa kematian. Jangan kita manusia yang mengambil hak Tuhan untuk mengakhiri hidup manusia lainnya. Saya kira jangankan membunuh fisik sehingga tidak ada lagi nafasnya, sehingga tidak ada lagi orangnya secara fisik. Kita membunuh karakter aja nggak boleh. Maksudnya karena iri hati, lalu kita bikin hoax,
Bully ya, membuli ya atau Romo. membuli orang gitu ya, atau menghina orang sampai orang itu benar-benar sakit, apalagi Depresi. depresi, lalu akhirnya dia benar-benar lebih parah lagi kan kalau hoax itu memang tidak menyakiti secara fisik, tapi kalau itu adalah sebuah berita bohong Berita atau buruk ya. fitnah, dan fitnah itu terus kita sebarluaskan. Kita tahu zaman era digital Ya, ini benar, Romo. yang disebut dengan viral itu ternyata dari bahasa virus. Virus itu cepat menyebar gitu ya. Nah, begitu kita memviralkan berita bohong atau fitnah tentang orang lain, itu berarti dia membunuh karakter orang itu yang harusnya baik, lalu orang mengenal jadi buruk dan jahat. Itu kasihan banget, orang itu jadi tidak diterima di mana-mana. Banyak Gitu. ya kejadian itu sekarang ya Ya, Romo. harapannya memang itu menjadi tidak diterima, lalu tidak dipilih karena dia sainganku. Nah, gitu kira-kira. Itu aja nggak boleh, apalagi menghabisi nyawanya, gitu ya. Nah, kita mohon rahmat, semoga kita menjadi pribadi yang tetap pandai bersyukur, dijauhkan dari iri hati, dan membunuh yang kita anggap saingan. Hidup ini nggak ada saingan lah. Yang ada adalah pertemanan. Gitu ya. Seru juga ya Romo untuk sesi yang pertama ini, tapi kita perlu jeda sejenak Romo. Baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih ditemani oleh Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Katarina Utami. Bagi saudara-saudari, jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0822 1036 1555 atau Anda dapat mengirimkan email ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Nah, Romo Susilo, untuk sesi yang kedua ini, Romo kiranya Romo berkenan untuk sedikit memberikan kesimpulan dari sesi kita yang pertama tadi, Romo. Baik Utami dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di bacaan pertama itu menarik sekali dari kisah Kain dan Habil, kakak dan adik. Kain petani, Habil pengembala, keduanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban Habil diterima, kurban Kain tidak diterima. Lalu Kain iri hati, lalu Kain akhirnya memukul, membunuh, dan berbohong. Kita mohon rahmat agar kita tidak seperti Kain, tetapi dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan apapun hasil dari pekerjaan kita, dan dijauhkan dari iri hati terhadap saudara sendiri, juga terhadap sesama, dan tentu kita dijauhkan dari iri, dengki, benci, apalagi melakukan kekerasan, memukul dan membunuh, yang akhirnya nanti bohong yang tak berujung. Itu kira-kira. Oh, ya. Baik, terima kasih Romo. Dan sekarang di sesi yang kedua ini, inspirasi apa yang akan disampaikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Baik Utami dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebenarnya bacaan Injil hari ini Markus bab 8 ayat 11 sampai 13 pendek sekali, cuma 3 ayat. Ya. 11, 12, 13. Ada 3 ayat. Ya. Tapi disebutkan kata tanda itu sampai 3 kali. Gitu ya. Ya. Dikatakan mereka meminta suatu tanda. Lalu mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu akhirnya sungguh kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberikan tanda, ya. Sampai 3 kali berarti kata tanda ini menjadi penting dalam 3 ayat di bacaan Injil ini. Nah, itulah kekasan orang Farisi, ya, selalu berhadapan sama Yesus. Nah, kata berhadapan itu berarti memang mau bertentangan. Kalau di sini mau mencobai, gitu ya.
Dan maka mungkin ada dua kata itu yang perlu kita bahas, ya, ini kata mencobai dan meminta tanda. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit, Romo, apa maksud tanda dalam bacaan ini ya, Romo? Iya, saya menafsirkan begini. Mereka meminta tanda, tanda adalah bukti. Ya. Bukti dari sorga yang diminta tanda. Itu berarti mereka ingin melihat sesuatu yang ajaib dari Yesus, gitu. Nah, itu kan berarti orang Farisi itu sedang mencobai Yesus. Karena mereka memang tidak percaya kalau Yesus memang bisa menghadirkan tanda dari sorga yang ajaib, yang luar biasa. Padahal kalau Yesus ingin menanggapi itu semua, ya tentu saja lalu di mana letak keluar biasaan Yesus. Maka Yesus justru dia mengeluhkan orang Farisi itu. Lalu setelah itu Yesus meninggalkan mereka, lalu akhirnya bertolak ke seberang, ya, tidak mau menanggapi tentang mereka yang mencoba Yesus untuk meminta tanda. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita pun sadar atau tidak sadar suka seperti orang Farisi, gitu ya. Suka pengen melihat tanda dari Tuhan tentang kehidupan kita, gitu ya. Tuhan, saya membutuhkan tanda kalau memang Engkau menolong aku bisa sembuh dari sakitku. Tuhan, saya meminta tanda dari Engkau kalau Engkau memang menolong aku untuk membuat aku bangkit dari pekerjaanku yang terpuruk ini menjadi sukses. Tuhan, saya minta tanda dari-Mu supaya kehidupanku yang banyak menderita ini lalu menjadi bangkit dan membahagiakan. Gitu. Kan manusia itu di dunia cuma cari 3 kan. Sehat, sukses, bahagia. Cuma 3 itu aja. Dari 3 itulah akhirnya orang suka mencari tanda, gitu ya. Padahal hidup manusia sendiri sekarang ini, hidup Utami, hidup saya, hidup para sahabat oase rohani Katolik yang terkini, itu sudah merupakan tanda berkat dari Tuhan yang luar biasa. Karena hidup itu merupakan berkat yang luar biasa. Sampai hari ini kita masih hidup, itu berkat luar biasa loh, berkat luar biasa. Coba kalau ini detik ini nih, kita pergi ke rumah duka, ada yang mati nggak? Banyak. Ada. Bahkan kesehatan kita itu luar biasa. Kalau detik ini kita pergi ke rumah sakit, banyak yang tergeletak sakit. Banyak. Maka bahwa kita hidup dan sehat itu merupakan tanda cinta kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Gak usah minta tanda lain. Tidak perlu ya itu. Tidak perlu. Bahkan kadang-kadang kita minta tandanya itu sampai, maaf loh, ada loh pengikut Yesus datang ke dalam tanda petik ke orang pinter. Iya benar. Untuk meminta tanda. Oh, misalnya dia datang ke dukun, misalnya dia datang ke cenayang, paranormal, gitu ya. Oh, mereka seperti kehilangan akal sehat, seperti kehilangan imannya, lalu nggak percaya lagi kepada Tuhan, lebih percaya kepada yang disebut orang pintar itu. Padahal kalau mereka benar-benar pintar, coba tanya IP-nya atau indeks prestasinya berapa. Gitu ya. Malah kadang-kadang mereka nggak sekolah, Romo. Kan kadang-kadang nggak lulus sekolah, gitu ya. Mereka juga kadang-kadang berpikir ini orang ya pengen minta kaya, wong saya aja nggak kaya-kaya, gitu ya. Itulah kadang-kadang kita kehilangan akal sehat lalu bermain 2 kaki, 1 kepada Tuhan, 1 kepada orang pintar, ya. Padahal harus mantep menghadap kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan ya, Romo. Dan ikut Tuhan. Dan biarlah lebih baik kita berdoa, sujud, syukur. Ya kalau mau novena juga boleh, mau pakai ziarah juga boleh, mau doa semalam-malaman juga boleh, gitu. Yesus juga pernah doa semalam-malaman loh ya. Ya. Lalu Abraham juga pernah bersyafaat loh kalau kita bernovena, gitu ya. Itu boleh. Karena andalannya Tuhan. Lalu
nanti dapat jawaban seperti apa dari Tuhan. Kembali kita syukuri dan kita serahkan lagi kepada Tuhan. Jangan pala minta tanda yang aneh-aneh, apalagi mulai menafsir-nafsir yang aneh-aneh. Wah, saya kemarin ketiban cicak ya. Wah, tandanya apa gitu ya. Atau tiba-tiba saya ngimpi gigi saya patah, tandanya apa gitu ya. Itu nggak boleh ya Romo ya? Ya bukannya nggak boleh, tapi itu bukan yang utama gitu ya. Memang sih ada buku tafsir mimpi gitu ya, tapi yang utama adalah serahkan hidup kita dan berdoalah kepada Tuhan, karena hidup kita ini sudah menjadi tanda yang hidup, yang merupakan berkat sama Tuhan. Dan jangan kita kehilangan akal sehat, malah mencari tanda-tanda yang tahyul. Kan kalau dalam janji baptis, masih ingat? Jangan percaya kepada yang tahyul, benar, Romo. yang tidak sehat dan sebagainya itu. Di sini orang Farisi terus mencobai Tuhan Yesus. Kira-kira Romo bisa menjelaskan di sini, Romo, kenapa orang Farisi terus mencobai Tuhan Yesus ya, Romo? Yaitu tadi, karena kehadiran Yesus itu membuat mereka, orang Farisi, ahli Taurat, para imam kepala, itu merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Sebab ternyata Yesus itu kata-katanya penuh kuasa. Sebab Yesus bisa banyak membuat mujizat. Yesus mulai punya pengikut, 12 rasul, itu lingkaran pertama. Lingkaran kedua, 70 murid. Kalau dia khotbah itu ada ribuan penggembira yang mendengarkan. Dikatakan, Yesus membuat mujizat, 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 lebih laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti para pengikut Yesus itu banyak, ribuan. Nah, ini yang membuat mereka ketar-ketir, ini ada saingan baru. Ya, kita masih tahu kehadiran Yesus bayi saja sudah bikin kebakaran jenggot Herodes. Sebab Herodes diberi warta oleh 3 orang dari Majus atau 3 raja dari timur. Kalau bintangnya seperti ini, akan ada raja yang lahir atau ada raja yang lahir. Maka akhirnya bunuh semua anak laki-laki yang ada di sekitar Yudea, Galilea dan sebagainya. Kebakaran jenggot dia, jangan sampai ada raja baru kecuali saya, gitu ya. Maka kehadiran Yesus yang dewasa pun, yang dimana kata-katanya itu penuh kuasa dan banyak membuat mujizat, lalu banyak pengikutnya. Wah, reformator baru ini. Udah gitu ajarannya menabrak adat istiadat lagi. Misalnya di hari Sabat, mana lebih baik berbuat kasih atau enggak, gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Mereka kebakaran takut. Takut apa? Takut kehilangan pamor dari orang-orang atau rakyat kebanyakan. Maka terus dia mencobai Yesus. Bagaimana supaya membuat Yesus tersudut. Lalu akhirnya nggak berkutik. Lalu akhirnya kalau perlu disebarkan hoax atau berita bohong, Gosip, atau ujaran kebencian gitu ya, atau benar. fitnah kepada Yesus supaya akhirnya Yesus tidak diterima oleh orang pada waktu itu. Nah, namanya juga Yesus, manusia kan sehebat-hebatnya punya 5 indera, betul kan? Itu yang normal. Nah, kalau yang luar biasa katanya punya indera ke-6 atau sixth sense. Nah, katanya yang punya sixth sense itu bisa membaca orang. Wah, kamu lagi berpikir ini ya, kamu lagi merasakan ini ya, kamu lagi punya masalah ini ya. Katanya begitu. Nah, Yesus ini Tuhan, gitu ya, bukan hanya sixth sense, mungkin seven sense atau nine sense atau ya million sense. Artinya tak terbatas lah. Jadi apa yang dipikirkan dan dirasakan, bahkan ketika di dalam hatinya pun Yesus sudah bisa menebak, apalagi mencobai dengan kata-kata yang terlontar. Yesus bisa tangkis semuanya itu. Maka menurut saya jangan pernah kita mencobai Tuhan Allah kita seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan lain-lain yang ada di zaman Yesus. Mereka senang berhadapan dan mencobai dengan
berbagai cara kepada Yesus. Itu. Terima kasih Romo. Mungkin Romo bisa jelaskan sedikit Romo, apa kaitannya bacaan Injil hari ini dengan tema tahun berhikmat Romo? Ya. Orang yang berhikmat adalah orang yang memohon rahmat dari Tuhan, Sang Sumber Hikmat itu, agar menerangi pikiran dan hati, sehingga orang itu hidupnya penuh hikmat. Orang yang hidupnya penuh hikmat akhirnya menjadi orang yang wise atau bijaksana. Orang yang bijaksana itu akhirnya dia tahu bagaimana dia harus bertutur kata, memilih bicara ini atau itu, memilih bertindak begini atau begitu, memilih yang baik, yang benar, yang menggembirakan banyak orang, dan memilih yang berkenan kepada Tuhan. Itu orang yang berhikmat. Maka menjadi orang berhikmat adalah pilihannya dalam bacaan pertama, bersyukur dan bukan mengeluh. Menjadi berhikmat berarti memilih, mau menerima keberhasilan orang dan bukan iri hati terhadap orang. Memilih berhikmat berarti memilih untuk tidak melakukan kekerasan, memukul dan membunuh, tetapi merangkul dan menghidupkan. Itu kalau konteks bacaan pertama. Dan memilih untuk jujur dan tidak bohong kepada Tuhan dan sesama. Kalau dalam konteks bacaan Injil, ya memilih untuk tidak mencobai Tuhan, tapi menerima apa yang sekarang kita jalani dalam hidup ini. Dan milih untuk tetap bersyukur dan tidak lagi meminta tanda, karena hidup ini sudah menjadi tanda dan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Itu pasti akan membuat Tuhan tidak mengeluh, Tuhan tidak meninggalkan, dan Tuhan tidak bertolak ke seberang, tapi kita makin boleh membuat Tuhan tersenyum dan berkenan. Maka mari kita mohon hikmat kepada Tuhan. Cara menjadi berhikmat dan dekat dengan Tuhan itu macam-macam caranya. Yang pertama berdoa. Tambahin waktu doa kita. Sehari ada 24 jam. Coba kita berapa jam. Kalau tahun yang lalu barangkali kita 1 jam, jadi 2 jam. Kalau tahun lalu 30 menit ya jadi 1 jam. Gitu. Kalau tahun lalu 15 menit ya jadi 30 menit berdoa. Yang kedua, baca kitab suci. Karena itu ada sabdanya di situ. Dan sabdanya itu hidup. Kalau kemarin-kemarin itu lebih senang mendengarkan orang membacakan kitab suci, sekarang mulai ambil, buka, baca. Ambil, buka, dan baca aja deh. Gitu. Ya, syukur-syukur habis ambil, buka, baca, merenungkannya. Habis ambil, buka, baca, merenungkan, dan akhirnya bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sabdakan melalui kitab suci. Jadi berdoa, baca kitab suci, dan tentu saja puncak dari liturgi adalah ekaristi. Nah, dengan rajin kita ekaristi. Ekaristi itu memang yang wajib tuh hari Minggu dan hari Raya, tapi ada satu lagi, namanya ekaristi harian. Nah, barangkali tahun lalu kita nggak pernah ekaristi harian. Kita mulai dengan yang paling sederhana. Kalau hari Sabtu pagi, ikut ekaristi harian. Atau kalau lagi libur, ikut ekaristi harian. Lama-lama Anda tahu nikmatnya bangun pagi, nikmatnya udara segar pagi, udah dapat sehatnya, dapat rohani pagi, santapan dari sabda, santapan dari tubuh dan darah, dapat berkat untuk siap menjalani hari itu. Wah, kayaknya luar biasa ya. Luar biasa. Dan banyak cara lain untuk membuat kita berhikmat. Intinya adalah menimba Tuhan Sang Sumber Hikmat, supaya hikmat itu ada pada diri kita. Itu. Oke, baik, terima kasih Romo. Ada lagi yang mau disampaikan Romo di sesi yang kedua ini? Ya, tentu saja karena ini adalah tahun elektoral, ya.
pesta demokrasi, kita juga boleh mohon hikmat supaya satu, nanti misalnya tanggal 17 April ya, jangan pergi kemana-mana, tapi pergilah ke TPS ya. Jangan malah cari tiket promo ke luar negeri gitu ya. Lalu gunakan hak pilih bagi yang sudah punya hak pilih, jangan golput gitu ya, karena nanti akan mengurangi. Lalu ya udah, pilihlah sesuai dengan hati nurani orang yang kita anggap ini mampu menjadi pemimpin yang berhikmat untuk membawa Indonesia yang lebih maju. Itu konteks besar Indonesia, karena kita warga negara Indonesia. Konteks sebagai warga gereja, ya kita berhikmat, kita tularkan kepada sahabat kenalan satu lingkungan gereja, jangan lupa untuk memilih. Ya. Lalu di tempat kerja atau di kampus dan dimanapun kita berada. Dan selebihnya untuk hidup kita pribadi, ya berhikmat di keluarga, supaya hidup kita makin pandai bersyukur, dijauhkan dari iri hati, dijauhkan dari semangat tahyul mencari tanda, tetapi dimampukan untuk tetap menjalin persaudaraan yang indah dan melihat Tuhan adalah tanda dari segala tanda yang luar biasa. Baik, terima kasih Romo. Sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, Romo, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk permenungan kita hari ini. Ya, kesimpulannya adalah baik bacaan pertama maupun bacaan kedua mengajak kita untuk pandai bersyukur dan mengajak kita untuk dijauhkan dari iri hati maupun berhadapan dengan orang lain, karena hidup ini bukan pertandingan, tapi hidup ini adalah perjalanan. Nah, dalam perjalanan jadilah teman seperjalanan yang baik satu dengan yang lain, di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan semoga kita juga boleh mempersembahkan hidup kita yang kita syukuri ini yang terbaik kepada sesama yang kita jumpai dan kepada Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Rahmat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, sahabat dan kenalan. Mampukan kami untuk pandai bersyukur. Jauhkan kami dari aneka iri hati. Dan mampukan kami untuk menjadi teman yang penuh kasih dalam hidup ini untuk siapapun, sehingga kami boleh menyenangkan sesama dan boleh menyenangkan Engkau. Doa ini ya Bapa, kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Susilo atas inspirasi dan permenungannya hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Susilo dapat menjadi berkat, cinta kasih, dan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, Romo Diocesan Alesius Susilo Wijoyo dan saya Katerina Utami pamit undur diri dari hadapan para sahabat. Tetaplah semangat dan tetap tersenyum. Marilah kita selalu amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti,
dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku
selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Dan aku tahu Kau ada Tuhan, ku tahu Kau ada. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesan-Mu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena Kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari iman-Mu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untuk-Mu. Pesan-Mu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena Kau berharga. Oh Bunda perkasa, mulia,
belajar dari imanmu yang